Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan sehat-sehat saja ya. Kita lanjutkan kembali OOP kita. Minggu yang lalu kita sudah mempelajari tentang konstruk dan object types. Ini yang kemarin. Nah, untuk sekarang kita langsung aja kepada studi kasus. Nah, studi kasusnya yaitu tentang data-data mahasiswa. Nah, kita akan membuat sebuah database dengan nama DB Kampus. Kemudian di dalam database ada tabel dengan nama tabel MHS, di mana rekod-rekod yang ada di dalam tabel, desain tabelnya adalah hanya 3 field yang kita buat, yaitu name dengan tipe integer dan size-nya 13 karakter yang bisa diisi. Kemudian ada nama mahasiswa, tipe data varchar dan lebarnya 50. Kemudian ada alamat, itu berupa teks. Oke. Sekarang kita akan membuat dulu database-nya. Klik localhost, kemudian phpMyAdmin. Di sini localhost phpMyAdmin, enter. Kemudian di sini ada database. Nah, dibuat di sini nama database-nya adalah DB Kampus. Create. Oke, sudah ada. Create. Kemudian di sini ada nama tabelnya adalah MHS dan kolomnya atau fieldnya ada 3, name, nama, alamat. Berarti kita buat 3. Kemudian klik go. Nah, barulah kita isi di sini name, integer, dan panjang isinya adalah 13. Nah, pada field daripada ini name, di sini kan ada nama. Kemudian nama ini kan tipenya varchar, lebarnya 50 karakter yang bisa masuk. Kemudian di sini ada alamat. Nah, kita buat secara sederhana dulu, dan ini tipenya teks. Ada 3 field yang akan dibuat. Kemudian pada name, dia bertindak sebagai primary key index. Di situ ada primary. Oke. Nah, selesai. Dan di sini kita simpan, save. Oke, selesai. Nah, ini hasilnya, name, nama, alamat. Nah, kita sudah buat database dan sebuah tabel MHS. Nah, sekarang kita akan membuat programnya menggunakan OOP, Object Oriented Programming. Kita buat sebuah file baru dengan nama atau bisa juga kita buat di sini tambah, buat nama file baru dengan nama koneksi dulu, koneksi.php. Oke, pertama sekali di file koneksi PHP ini kita buat dulu tag PHP. Ini jangan lupa, setiap kita buat program PHP diawali dengan tag.
tanda lebih kecil, tanda tanya, PHP, dan ditutup tanda tanya, tanda lebih besar, tutup. Nah, di sini adalah kode. Nah, kita buat sebuah kelas dengan nama kelas koneksi. Nama kelasnya adalah koneksi ya. Nah, di dalam kelas koneksi ini kita buat parameter-parameter yang akan mengkoneksikan ke database. Nah, di sini kita buat keterhubungannya menggunakan privat. Nah, Anda harus ingat kemarin tipe keterhubungannya ada privat, kemudian ada publik, dan juga ada protected. Nah, kemudian kita buat privat, ada variabel parameternya adalah hostname. Sini hostname-nya adalah localhost. Hostname, kemudian ini saya copy saja. Ini di copy. Kemudian setelah hostname itu ada username. Ada username. Username-nya seperti biasa yaitu root. Oke. Sama root. Kemudian ada password. Password karena database saya tidak menggunakan password, jadi dikosongkan saja. Kemudian ada database yang kita buat tadi dengan nama database-nya adalah DB Campus. Nama database-nya sini adalah DB Campus. Jadi sebelum membuat program, kita harus membuat dulu koneksi antara program PHP dengan database. Nah, ini koneksi kita buat dengan kelas koneksi. Kemudian di bawahnya ini ada, kita lanjutkan dengan membuat keterhubungannya protected dengan nama adalah con. Oke. Kemudian selanjutnya kita buat sebuah function dengan metode construct. Nah, ini dia. Oke, dan di dalam construct baru kita buat dia untuk perintah kondisi if. Jadi if tanda seru ini berarti tidak. Kemudian ada isset. Di dalam isset kita ambil this con. Nah, jadi dia akan melihat isi dari variabel con ini. Oke, jadi isinya itu. Lalu kita lanjutkan. Nah, di dalam ini apabila dia terhubung, maka kita akan cek lagi dengan perintah this, kemudian yang diambil adalah con. Nah, di dalam con kita akan membuat sebuah objek new mysqli. New mysqli ini adalah perintah MySQL. Di dalamnya adalah this
Yang pertama ada hostname, kemudian ada this, username, kemudian koma, ada this lagi. Semua, jadi kita memasukkan semua parameter yang ada pada kelas koneksi ke dalam ini. Kemudian this password, lanjut, kemudian ada this database. Nah, ini ada database. Oke. Tutup. Lanjut. Selanjutnya ini sudah oke. Kemudian baru di bawah kurung kurawal ini kita kasih kondisi. If diskon memeriksa koneksi tadi, kemudian kurung kurawal buka. Jadi di sini apabila tidak terkoneksi, kita buat di sini tanda seru, berarti tidak terkoneksi, maka tampilkan perintah echo koneksi gagal. Oke, tutup. Nah, kemudian di bawahnya kurung kurawal ini baru kita return this yang ada di situ adalah code. Oke, selesai. Oke, kita simpan dan kita coba lihat hasilnya. Localhost, kemudian OOP, di situ ada koneksi. Nah, ini tidak muncul apa-apa, tidak masalah, berarti koneksinya sukses. Kalau gagal, dia akan mengeluarkan perintah koneksi gagal, berarti ini dianggap berhasil. Nah, ini sudah oke. Selanjutnya kita akan membuat sebuah fungsi. Kita buat sebuah file baru lagi di sini, file dengan nama kelas lihat. Kelas lihat.php. Nah, ini sebuah file baru. Oh, bukan kelas kelas lihat ya. Oke. Nah, di dalam kelas lihat ini kita akan membuat sebuah fungsi untuk query ke database. Nah, jadi kita jangan lupa include dulu. Include-nya adalah koneksi.php. Jadi selalu kita sertakan dia ke dalam file ini koneksi yang tadi. Kalau tidak disertakan berarti koneksi dia tidak akan bisa melihat data yang ada di database. Nah, kemudian di dalam ini kita buat lagi sebuah kelas lihat dengan fungsi extend. Nah, extend ini memanggil di luar kelas. Extendnya apa? Extendnya adalah koneksi tadi. Extendnya adalah koneksi. Oke. Nah, kemudian
sebuah kelas, kita buka kurung kurawal, di dalamnya kita buat sebuah function. Seperti biasa ada function construct, kemudian di dalam fungsi construct ini ada parent namanya. Ada parent (2) di situ ada construct lagi. Jadi dia mengembalikan fungsi construct itu sendiri. Oke, selesai. Ada. Jadi di dalam construct itu ada parent. Yang isi parent (2) ada construct. Nah, fungsi parentnya itu apa? Nanti saya jelaskan pada materi berikutnya. Jadi kita buat dulu sebuah program untuk menampilkan data yang ada pada database. Nah, di sini kita buat public function. Fungsinya lihat data ya, lihat data. Fungsinya lihat data. Kemudian di dalam function lihat data ini ada query. Nah, kita buat sebuah variabel query yang berisi melihat data mahasiswa dengan perintah select bintang from tabel. Sebetulnya ini tabel. Jadi kita buat dia dinamis. Nah, karena di sini tabel, maka di sini kita akan memberikan nilai tabel. Oke. Ini ke sini, oke dah. Nah, kemudian kita buat parameter variabel hasil. Hasilnya adalah kita mengambil this koneksi tadi, con, yang berisi adalah query. Yang berisi query. Nah, di dalam ini adalah string query. Wah, huruf kecil ya, query. Nah, oke. Query ini adalah variabel yang diambil dari sini ya. Sedangkan ini memang perintah daripada SQL-nya. Oke, nah selanjutnya kita buat sebuah kondisi if. If tidak, kalau tidak ada hasil, nah, ini kurung kurawal lagi. If tidak ada hasil, maka return di dalamnya terjadi kesalahan query. Maksudnya kesalahan ini, perintah ini tidak sesuai dengan format yang diacu oleh MySQL. Nah, setelah itu kita lanjutkan dengan membuat sebuah variabel rows yang isinya adalah array. Jadi dia berupa array. Nah, di dalam array ini nanti baru kita lakukan looping. Di mana di dalam looping itu kita buat sebuah variabel row yang isinya adalah this. This-nya itu ada page.
boleh patch array atau ini hasil ya, salah. Ini yang isinya adalah hasil. Di dalam hasil ini ada patch, arrow. Kita yang tercepat pakai patch ASOC yang tercepat. Oke, nah kurung kurawal. Di dalamnya kita akan ini adalah indeks, karena dia berupa array tadi. Jadi di dalam array ini kan berupa indeks. Nah, ini akan otomatis berisi array dari 0 sampai sejumlah isi di dalam database, dalam record. Kemudian ada row. Nah, oke. Nah, kemudian di sini kita return row, rows. Oke. Nah, dah selesai. Ini adalah kelas untuk melihat data. Nah, ini ada kesalahan di sini. Oh, ini variabel ya, variabel hasil. Oke. Nah, saya kira sudah selesai untuk kelas lihat data. Lanjutnya kita buat sebuah file lagi dengan nama lab MHS. Jadi ini laporan data-data MHS, MHS PHP. Oke, kita buat lagi sebuah file, berarti ada 3 file. Isinya ini berupa HTML biasa, kode HTML. Ya, tentu kalau kode HTML kita mulai dengan doctype HTML, kemudian ada HTML, lalu kemudian di dalam HTML ini ada head. Kita buat dulu head. Di dalam head ada title dengan judul lihat data. Oke, tutup title. Nah, di bawah head biasanya ada body. Tutup /body. Nah, di dalam ini barulah kita buat tabel. Sebuah tabel dan ditutup tabel. Kemudian ada TR. TR ditutup TR juga. Di dalam TR ada TH. TH ditutup TH dan di dalamnya ada nomor. Nah, ini kita copy saja. Copy, paste. Kemudian di sini ada nama. Sini nama dan nama, sini ada name. Kemudian ada alamat. Nah, kita buat judul daripada tabelnya. Udah selesai TR. Nah, di dalamnya ini baru kita buat sebuah kode PHP. Kemudian tutup. Di dalam itu kita include. Include-nya apa? Include-nya adalah kelas.
kelas titik lihat titik PHP. Oke. Nah, selanjutnya di situ kita buat sebuah variabel lihat yang di dalamnya sebuah objek, pembuatan sebuah objek lihat. Oke. Nah, kemudian baru kita buat MHS, isinya adalah lihat dan lihat data. Jadi dia mengambil yang ada di kelas lihat tadi. Dalam kurung di sini saya buat, ini adalah tabel, berarti MHS nama tabelnya. Jadi tadi di kelas lihat ini ada sebuah function method lihat dan diikuti nama tabel. Di sini variabel tabel dan di sini kita isikan nama tabelnya apa. Kebetulan tabelnya kita buat tadi adalah MHS. Kita buat tabelnya MHS. Selanjutnya kita buat string nomor sama dengan 1. Lalu kemudian lakukan pengambilan data di tabel dengan menggunakan perulangan for each. Nah, di sini ada variabel MHS dan disimpan dengan nama variabel MH, mahasiswa. MH, oke. Kurung kurawal dan loopingnya itu berisi. Oke, ini MH dan kita tutup dulu. Nah, kita tutup PHP-nya, lalu kita buat TR. TR ditutup TR. Kemudian di dalam TR ini ada TD, ditutup TD. Nah, di dalam ini baru kita sisipkan perintah PHP, kemudian ditampilkan echo string nomor. Karena nomor ini dia berurut, maka kita lakukan perhitungan nomor plus plus. Jadi setiap looping dia akan menambah 1. Echo nomor plus plus dan ini kita tutup. Oke, ini kita copy dan kita lanjutkan dengan membuat di sini echo-nya adalah string MH, mengambil variabel yang ada di nama. Nah, ini nama mahasiswanya, tutup, kurang. Oke, nah selanjutnya ini kita NIM dulu. Yang pertama adalah NIM, kemudian ada nama, kemudian baru alamat. Nah, itu yang akan kita tampilkan. Oke, baru kemudian di sini ditutup TR, lalu dibuka lagi PHP-nya. PHP dan ditutup kurung kurawal. Oke, ini kurung kurawalnya. Sudah selesai. Simpan. Coba kita tes hasilnya dulu. Di sini tadi ada laporan mahasiswa, nomor, NIM, nama, alamat, tapi isinya masih kosong. Memang belum ada isi. Coba kita isikan dulu sebuah NIM, misalnya 18100318020001. Namanya adalah
Ahmad Fauzi. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas, 13. Sudah pas ini. Alamat Jalan Purwodadi. Oke, coba kita tes. Go. Wah, ini ada kesalahan ini. Integer, kita ganti aja lah nih. Kita ganti strukturnya. Kita change, ganti dengan varchar saja. Set. Baru kita insert dulu, uji coba mengisi data. Apa tadi? Ahmad Fauzi, Jalan Purwodadi. Oke. Coba kita lihat hasilnya. Nah, ini dia. Nomor 1, Ahmad Fauzi, Jalan Purwodadi. Kemudian saya coba tambah satu lagi, misalnya ada 002 Abdul Jalil, ini Jalan Cipta Karya, alamat. Go, kita lihat hasilnya. Nah, sudah ada 2, name, nama, dan alamat. Oke, itu secara sederhana saja. Sebetulnya tabel ini kita bisa membuat bordernya sama dengan 1, supaya dia ada garis pinggirnya. Nah, itu dia. Oke. Jalan Purwodadi. Oke, ini kita sudah bisa menampilkan data dari sebuah database. Jadi yang pertama koneksi dari PHP ke database MySQL. Kemudian di sini ada kelas untuk query untuk melihat data. Nah, jadi melihat data ini mungkin tidak hanya mahasiswa saja, bisa saja data-data yang lain gitu. Oke, dan ini adalah halaman HTML-nya secara sederhana. Oke, saya kira itu saja untuk program kita. Tahap pertama koneksi, dan kelas lihat, kemudian menampilkan data mahasiswa dari tabel mahasiswa. Oke, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.